masih ingat dengan sosok wanita cantik bernama Elizabeth Holmes? Pada tahun 2014 sampai tahun 2015 lalu, Elizabeth Holmes dinobatkan sebagai wanita muda terkaya di Amerika Serikat. Jika dulunya predikat tersebut melekat kepada Elizabeth Holmes, namun kini nasibnya berubah drastis setelah terjerat masalah hukum. Kini, Elizabeth Holmes menjadi pesakitan dengan status narapidana dan jatuh miskin karena melakukan penipuan di bidang kesehatan. Elizabeth Holmes dijatuhi hukuman lebih dari 11 tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah karena menipu investor saat menjalankan tes darah dengan startup Theranos. Kasus Elizabeth Holmes ini menjadi salah satu kasus penipuan terbesar dalam dekade ini yang datang dari industri kesehatan. Hakim Edward Davila menjatuhkan hukuman 11 tahun 3 bulan penjara, dengan pengawasan 3 tahun lagi setelah Holmes dibebaskan. Hukuman itu juga termasuk denda $400 atau $100 untuk setiap tuduhan penipuan. Dilansir dari Forbes, Holmes merupakan pendiri dari Theranos, sebuah klinik cek darah di California. Usaha tersebut didirikan dari uang kuliahnya. Holmes drop out, atau DO, saat menjadi mahasiswa tingkat 2 di Stanford University, dan membuka Theranos pada 2003 silam. Theranos mendapatkan modal Ventura senilai $400 juta dan membuat nilai perusahaannya menjadi $9 miliar. Dari nilai itu, 50% saham Theranos dimiliki oleh Holmes atau $4,5 miliar. Bahkan,
Berkat jerih payahnya itu nama Elizabeth Holmes sempat ada di 100 orang paling berpengaruh Time tahun 2015. Namun seiring berjalannya waktu, Holmes kehilangan kontrol atas perusahaan yang didirikannya. Aset kekayaannya longsor menjadi nol. Ada yang curiga terhadap perkembangan dari bisnis Theranos yang cukup pesat. Dialah Bill Maris, yang mengelola Google Ventures, atau GV. Pada saat banyak pihak ingin berinvestasi dengan Theranos, Bill Maris justru mencurigai Theranos. Bahkan Bill Maris mengungkapkan bila timnya sampai menjalankan pengecekan dengan melakukan tes darah di Theranos. Ternyata prosesnya tidak sesederhana publisitas yang diklaim oleh Theranos. Kecurigaan lain datang dari seorang jurnalis Wall Street Journal bernama John Carreiro. Sebagai pemenang Pulitzer Prize, John mencermati dan menyelidiki untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam Theranos. Salah satu upaya yang dilakukan John di antaranya adalah mengulik informasi dari para karyawan Theranos. Ada yang mengatakan bahwa hasil tes yang dilakukan Theranos tidak akurat. Beberapa pihak lain juga mengungkapkan bahwa sebagian besar tes sama sekali tidak dilakukan di laboratorium Theranos, namun menggunakan mesin konvensional yang dibeli dari sebuah pemasok. Setelah laporan terkait perusahaan tersebut diterbitkan oleh Wall Street Journal pada Oktober tahun 2015, pihak regulator keuangan Amerika Serikat, yakni Securities and Exchange Commission, membuka sebuah penyelidikan. Pusat Layanan Medicare dan Medicaid, yang mengawasi laboratorium pengujian darah juga mencabut lisensi Theranos. Dalam setahun, perusahaan tersebut mulai menutup sejumlah labnya serta memberhentikan lebih dari 40% karyawannya. Tak tanggung-tanggung, Forbes kemudian mengubah nilai aset kekayaan pendiri Theranos, Elizabeth Holmes, menjadi nol. Perusahaan berupaya bertahan dan berhasil mendapatkan pembiayaan untuk membangun kembali. Namun akhirnya Holmes kembali kehilangan kendali atas perusahaannya. Ia diwajibkan melepaskan semua sahamnya dan dikenai denda $500.000. Holmes pun setuju untuk membayar denda sebesar $500.000, sekaligus melepaskan 19 juta saham Theranos. Ia juga tak diizinkan menjadi eksekutif atau direktur sebuah perusahaan publik selama 10 tahun.
Holmes kemudian dinyatakan bersalah pada Januari tahun 2022 atas 4 dakwaan menipu investor, menghadapi hukuman 20 tahun penjara serta denda $250.000 ditambah restitusi untuk setiap dakwaan. Sebelum hukuman diumumkan, Holmes menangis berbicara di pengadilan di San Jose, California.